Baru saja usai digelar sidang keterangan ahli saksi terkait kasus kecelakaan tabrakan beruntun yang terjadi di Jalan Anggrek, Kota Bandung pada Selasa, menewaskan seorang pelajar SMA. Sidang kali ini menghadirkan saksi ahli hukum dan saksi ahli fakta untuk memberikan keterangan terkait kasus kecelakaan maut yang menjerat terdakwa Herolina Susanto atau HS, menghadirkan Dr. Haji Samsahrul Mahmud, Sarjana Hukum MH, ahli hukum Universitas Langlang Buana, dan yang berikut dengan penjelasan mereka juga kuasa hukum terdakwa Beni Ulur, Sarjana Hukum MH. Berikut kita dengarkan penjelasan mereka. Pada intinya saya menyatakan dan memohon maaf atas nama keluarga terhadap korban yang meninggal, di mana kami juga turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, dan dari pihak keluarga masih ingin datang secara langsung untuk mohon maaf sebesar-besarnya atas musibah yang terjadi dan ingin memberikan support kepada keluarga yang ditinggalkan baik secara moral maupun material. Ya, karena kejadian ini sebetulnya adalah kejadian musibah yang dialami baik oleh terdakwa ya maupun oleh korban. Jadi pada kondisi ini terdakwa sebetulnya juga menjadi korban. Jadi korban apa? Setelah kita dengar tadi dari keterangan saksi fakta ya maupun dari keterangan ahli pidana, pada intinya ketika lampu merah berhenti, mobil tersebut terjadi malfunction. Ya, tiba-tiba mobil itu jalan, tidak bisa dikendalikan, padahal mobil untuk jenis ini seharusnya itu ada sensor. Ya, jadi kalau menabrak sesuatu harusnya dampaknya juga tidak separah ini. Seharusnya mobil ini berhenti. Tapi sayang mobil ini tidak berhenti ya, tidak berhenti dan akhirnya terjadi fatal. Makanya saya katakan di sini terjadi korban daripada mobil ini, baik terdakwa sendiri maupun korban yang meninggal. Seandainya saja tidak terjadi malfunction, seandainya saja mobil ini sebuah fungsinya berjalan dengan baik, sensor berjalan, mungkin tidak terjadi korban tidak meninggal. Ya, apalagi kita sayangkan korban juga tidak langsung dibawa ya, tapi sempat tergeletak dulu sekian lama. Padahal kalau mungkin cepat-cepat dibawa ke rumah sakit bisa selamat. Ya, cuman sudah terjadi. Ya, walau demikian kita tetap mohon maaf. Nah, sementara di dalam hukum pidana itu disebut ada alasan pemaaf dan pembenar yang diatur baik di pasal 44 atau 49, di mana apabila kondisinya tidak dapat dikendalikan oleh si pelaku di luar daripada diri si pelaku dengan tidak ada niat sama sekali, maka dimungkinkan adanya alasan pemaaf atau pembenar sehingga dari pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Ya, jadi ini adalah korban daripada mobil ini. Tapi namun demikian, kami atas nama keluarga tetap ingin menyampaikan turut duka cita secara langsung, dan kita betul-betul berduka dan ingin memberikan support baik secara moral maupun material terhadap keluarga korban. Jadi dari pihak keluarga sebetulnya sudah berkali-kali datang. Ya, jadi pihak terdakwa pun ketika sempat keluar itu juga sempat berusaha untuk menemui. Tapi dari korban masih belum mau menemui. Nah, ini yang disayangkan ya. Sementara ya betul kami niat tulus, kami betul-betul juga dapat merasakan dan kami betul-betul merasakan empati ya, kami benar-benar berduka juga terhadap keluarga korban. Betul-betul kami ingin mensupport baik secara moral dan material dan ingin menyampaikan secara langsung permohonan maaf yang sebesar-besarnya terhadap keluarga korban ya, yang kebetulan korban meninggal. Ya, kita mau mencoba untuk ketemu orang tuanya ya dan keluarganya, karena betul-betul peristiwa ini tidak disengaja, tidak diinginkan oleh terdakwa. Betul-betul musibah bersama. Setelah melangsungkan pernyataan sebagai ahli, dalam pidana ada aktus reus. Aktus reus itu kejadian, itu adanya kecelakaan lalu lintas ini. Nah, ini sudah fakta. Kemudian apakah kecelakaan lalu lintas ini
ada niat jahat daripada si pengemudi atau tidak ada nana. Kalau namanya kelalaian itu niat jahatnya tidak ada. Hanya saja yang dipakai sandaran secara doktrin kelalaian dalam pelanggaran lalu lintas ini adalah ketidakhati-hatian atau sembrono. Nah, tadi saya katakan di persidangan, kita lihat juga apakah ada fakta bahwa ada faktor eksternal yang mengakibatkan pengemudi tidak bisa mengendalikan diri atau tidak bisa mengendalikan kendaraannya, katanya yang serba canggih. Kalau itu faktor eksternal, berarti tidak ada niat dari si pengemudi untuk mencelakakan orang lain. Kalau ada faktor eksternal, maka pengemudi tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Dalam pidana ada alasan penghapus pidana, alasan pemaaf dan alasan pembenar. Nah, dalam kasus ini kalau memang ada keterangan dokter ahli yang mengatakan ada serangan otak, Blackout. di otak sehingga mengalami blackout atau pingsan, atau memang tadi katakan advokat mobil itu ada mengalami kegagalan sistem, maka ini bukan niat atau bukan kelalaian atau ketidakhati-hatian dari si pengemudi. Tapi kalau memang pengemudi sudah tahu bahwa mobilnya ini bermasalah, seperti ditanyakan oleh jaksa tadi, dia artinya tidak berhati-hati. Tidak berhati-hati berarti masuk pada rumusan pasal yang jadi kedakwaan. Tapi kalau bisa dibuktikan bahwa ada faktor eksternal, bahwa kendaraannya tadi ada malfunction, kemudian dokter mengatakan ada gangguan saraf otak, maka itu kena pasal 44 KUHP, dia tidak bisa dipidana. Nanti silakan majelis berdasarkan fakta-fakta terungkap di persidangan, ahli hanya memberikan pendapat sesuai dengan keilmuan. Pasal mekanik atau mobil ahlinya, dokter ahlinya. Itu saja barangkali. Ya, sebenarnya yang saya sayangkan adalah di mobil atau kendaraan otonomus, baik itu pesawat atau kapal laut, ini mobil, itu di beberapa kendaraan ada namanya black box. Nah, di mobil ini nggak ada black boxnya, adanya FFD. FFD ini boleh dibuka, itu ada saksi-saksi, nggak bisa sembarangan. Sama ketika black box dibuka, itu harus ada saksi dan sebagainya. Nah, kalau sekarang sudah dibuka, saya lihat data yang ada di FFD ini tidak valid. Itu pendapat saya. Artinya tidak valid, bisa aja karena ini buatan manusia dirubah. Yang berubah Yang berubah dari pihak yang buka, yang meriset. Bisa tadi kan sempat disinggung kan ada misalnya kayak waktu di bengkel atau apa kayak gitu. Ya katanya yang saya dengar sih itu di buka gitu. buka, tapi kan nggak bisa sembarangan karena udah terjadi kecelakaan. Artinya ini kan adalah barang bukti. Jadi terjadi malfunction. Ya. Jadi menurut Bapak sebetulnya ini kecelakaan karena malfunksi atau human error yang dikatakan kelalaian? Pendapat hakim ada benarnya, tetapi dia kayaknya menyampingkan masalah malfunction. Sepengetahuan saya sebagai pakar, ada kemungkinan mobil ini malfunction. Dari mana? Dari adanya beberapa kali recall. Kemudian ada indikator yang keluar di dashboard. Itu udah tanda-tanda malfunction. Artinya pihak bengkel atau mekanik tidak memperbolehkan si pemilik untuk membawa kendaraan ini sampai benar-benar layak digunakan. Jadi bukan sekedar di reset, selesai, hilang, nanti nongol lagi, reset lagi, nggak boleh kayak gitu. Kalau mobilnya masih konvensional nggak ada masalah, tapi yang namanya autonomous, sekali malfunction akan ada malfunction berikutnya, tapi tidak tahu di sisi yang mana, bisa di unit yang lainnya gitu. Pak, berkaitan dengan tadi kan juga sempat disinggung sama Pak Benny. Nah, kalau kayak begini tadi apa pihak bengkel atau pihak mobil bisa dipanggil gitu Pak? Iya, tadi pertanyaannya apakah bisa ditarik sebagai tersangka? Bisa, kalau memang betul terbukti bahwa ada malfunction tadi kan ya, ada kesalahan teknis tapi tidak diperbaiki, bisa. Nah, tergantung penyidiknya aja. Bisa. Pasal 55 KUHP bisa. Jadi patut diduga memang dari
pelaku ini mengendarai mobil yang malfunction, itu intinya Pak. Jadi akibat malfunction dia harusnya tidak bisa dimintai pertanggungjawaban ya secara pidana karena di luar kekuasaan dia, dan patut diduga sebetulnya kalau mobil itu bisa berjalan dengan fungsi-fungsi yang baik, mungkin dampaknya tidak akan separah ini juga. Nah itu yang tadi udah dijelaskan oleh ahli pidana juga, adanya alasan pemaaf dan pembenar. Ya mudah-mudahan majelis hakim dapat mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya, dan mudah-mudahan dari terdakwa juga mendapatkan putusan yang seadil-adilnya. Ya, jadi ada dugaan ya, kita nggak tuduh tapi ada dugaan malfunction. Ya.